Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Kita pertemuan kedua dalam etika bisnis ini. Saya lebih fokus membahas tentang teori etika atau ethical theory, theoretical regarding ethics namely. Kemudian kita bicara soal teori. Ada 3 teori. Pertama adalah teori deontologi, teologi and teori etika keutamaan. Menurut teori ini, cara bertindak dalam suatu situasi tertentu adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagaimana terungkap dalam norma-norm atau nilai moral yang ada. Suatu tindakan yang baik buruk berdasarkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan atau tidak dengan kewajiban. Suatu tindakan dianggap baik karena tindakan tersebut memang baik daripada dirinya. Di dalam bisnis kita memahami bahwa ada namanya etika. Etika ada etika wajar, etika tidak wajar, etika setengah wajar, etika menurut kita. Di dalam etika ekonomi, sebenarnya paham kita dalam teologi ini, apa yang dimaksudkan dengan memahami keadaan. Contoh begini, kita tahu bahwa ya kecil-kecil memang ya teori ekonomi seperti ini ada memang bicara soal kualitas atau quality sale. Barang itu kita katakan bahwa baik, 100% good, the quality, the best and the quality. Tapi persoalannya adalah kita paham bahwa barang ini tidak berkualitas. Katakanlah hampir expired, hampir masa dia berlakunya barang ini. Tetapi kita mengatakan bagus. Itu teori yang mengatakan bahwa cara-cara seperti ini bahwa adalah tahu kita kebenaran itu. Tahu kita bahwa itu tidak baik, tapi tetap kita lakukan bahwa itu menjual sesuatu yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Misalnya lagi, katakanlah buah-buahan. Buah-buahan ini di dalamnya ada mangga, misalnya ada mangga sudah berulat. Tapi kita melihat kulitnya bersih bagus, kita katakan jamin bahwa ini bagus 100% atau 70%. Tapi pada faktanya kita tahu persis bahwa barang ini adalah berulat, tidak berkualitas. Nah, ini yang dimaksud dengan teori deontologi. Cara bertindak suatu situasi dalam keadaan situasi melakukan apa yang menjadi kewajiban. Kewajibannya apa? Menyampaikan yang sesungguhnya, menyampaikan yang sebenarnya, menyampaikan apa adanya. Jadi kita tahu bahwa teori inilah teori yang bisa mengutarakan apa ya sesungguhnya barang ini atau wujud ini. Kemudian ada teori teologi. Etika teologi menjawab pertanyaan bagaimana bertindak dalam situasi tertentu melihat tujuan atau akibat suatu tindakan, atau dengan kata lain menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Begini, di dalam hukum ada teori yang bisa kita kembangkan menurut suatu perbuatan. Misal begini, kita hukum ini kan menjamin para pihak, menjamin hak-hak orang lain, menjamin hak-hak pihak-pihak yang katakan si pembeli atau si penjual ataupun memproduksi atau apa. Kita lihat bahwa ya dampak daripada
perjanjian, kita buatlah perjanjian misalnya MOU, Memorandum of Understanding, kontrak misalnya. Kontrak ini mengatakan begini, dalam etikanya bahwa apabila di kemudian hari ternyata begini kita sepakat pihak pertama, pihak kedua untuk menempuh penyelesaian melalui arbitrase di Jakarta. Arbitrase itu artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tapi di Jakarta. Di Jakarta. Dan kita tahu si pembuat kontrak ini, pihak pertama mengatakan bahwa diselesaikan di Jakarta. Nilai kontrak ini rendah sekali. Katakanlah 50 juta atau sampai 70 juta. Tapi syarat-syarat arbitrase kita harus menyetor uang. Sudah itu masyarakat tak mengerti, mencari lawyer atau pengacara mahal bayarannya. Pergi ke Jakarta bolak-balik, berapa kali sidang dan sebagainya, bagaimana menghadirkan saksi. Akibat etika ini dalam perbuatan hukum, dalam menyangkut ekonomi, tahu akibatnya. Sadar kita bahwa itu dampaknya besar terhadap perjanjian apa yang kita buat tadi. Ini salah satu contoh misalnya. Dan banyak lagi yang lain, hal-hal yang perlu kita sampaikan bahwa baik menyangkut hukumnya, etika hukumnya, menyangkut dengan produksi dan sebagainya. Kemudian ada teori keutamaan. Teori ini berdasarkan penilaian moral pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai itu value moral muncul bukan dalam bentuk aturan berupa larangan atau perintah, akan tetapi dalam bentuk tindakan moral. Dalam tindakan moral yang ternyata dipraktekkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Menurut teori ini, cara bertindak secara moral tokoh-tokoh yang kita kenal baik di dalam masyarakat, sejarah atau cerita, kita ketahui ketika mereka menghadapi situasi serupa. Jadi kondisional. Jadi baik buruknya, dampaknya maupun efek bagusnya, orang-orang yang terdahulu melakukan hal yang sama. Jadi kondisional. Kalau kita buat begini, orang sudah melakukan teori begini. Dulu bermanfaat. Tapi situasinya, situasi perdagangan, situasi bisnis, situasi perniagaan tidak memungkinkan teori-teori melihat, kalau dalam hukum namanya jurisprudensi, atau sudah ada yang melakukan seperti itu. Nah, yang menguntungkan orang lain. Kalau tak menguntungkan jangan lakukan, sekalipun dilakukan oleh orang terdahulu. Nah, jadi ini teori-teori seperti ini harus juga mengantisipasi bagaimana akibat dan pengertian ini. Jadi saya kira ini dulu pengantar dari saya, dan saya minta 8 menit ini Anda simak, dan Anda juga silakan lihat teori-teori, Anda kemukakan, buat video minimal 3 menit, memberikan contoh-contoh apa yang saya sampaikan. Ada 3 teori yang Anda harus kemukakan pada saya, dan saya beri waktu 2 hari dari hari ini dalam mengirimkan video ke WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan tadi memang waktu saya agak tidak tepat waktu, tetapi saat inilah saya mampu memberikan satu pemahaman. Bagi yang kurang paham yang saya maksudkan, silakan komen di WA saya. Terima kasih, selamat malam.